Maka saya minta maaf yang punya motor gede nggak salah kalau dia belinya dengan uang halal, uang gajinya sendiri. Tadi saya tanya berapa sih harganya, ada yang 150 juta. Ya they can afford lah. But even kalau mereka bisa mampu membeli, terus naik motor rame-rame pakai. Terus pertanyaannya kenapa sekarang? Ya kemarin-kemarin nggak ada kejadian seperti ini. Mungkin Anda oke-oke saja. Itu pun menurut saya kalau Anda punya kesadaran sendiri, menurut saya itu nggak pantas saja. Saya masih bersama Dr. Risa Permanadeli, peneliti psikologi sosial yang juga pendiri Pusat Kajian Representasi Sosial Indonesia. Mbak Risa, soal kepantasan, tapi kan pantas itu juga sangat relatif. Kalau bosnya senang pamer, pasti anak buahnya juga melakukan hal yang serupa. Tapi poin saya gini, mana sih yang lebih baik pamer harta? Gini, kalau uangnya itu barang mahalnya itu dari hasil keringat sendiri, kenapa nggak boleh ditunjukkan, Mbak Risa? Boleh saja kalau Anda itu artis. Boleh saja asal Kalau Anda itu artis atau yang kita tahu memang penghasilannya tinggi. Tetapi kalau dari pejabat, seperti yang saya bilang, pejabat itu menerima amanah publik. Dan yang namanya publik Indonesia, populasinya itu seperti saya bilang, 30 juta kita itu hidup di bawah garis kemiskinan. Gaji itu hanya cukup untuk satu orang, bukan satu keluarga. TKI masih tinggi. Panen, apalagi dengan sekarang perubahan iklim, panen itu belum sesuatu yang pasti. Apa pantas kita melakukan itu? Ya. Mbak Risa, kalau misalnya orang akan berlindung begini, ya udah kalau begitu yang penting jangan pamer, tapi nggak apa-apa, tetap korup. Gimana kalau disalahartikan seperti itu? Nah, itu yang tadi saya persoalkan. Kok bisa ya bangsa yang umurnya itu nggak muda lagi loh. Hampir 75 tahun. Artinya praktek bernegara itu kan kita setiap hari kita latih. Kok nggak ada mekanisme kontrol yang memungkinkan kita bisa mengontrol bahwa penghasilan di luar gaji itu ilegal. Bahwa memiliki barang-barang yang nilainya jauh lebih tinggi dari gaji itu nggak pantas. Dan pasti ada sesuatu. Pasti ada sesuatu. Nah, kalau negaranya itu cerdas, kan dia akan membuat sebuah mekanisme untuk mengontrol itu semua. Pertanyaannya, dinas pajak ngapain ya? Kita lapor pajak itu terus ujungnya kemana? Atau nggak usah pajak, ini kan gede negara kalau pajak. Di setiap lembaga itu selalu ada satu unit ya, yang tugasnya mengontrol. Inspektorat ya, di mana saja. Lah terus itu ngapain? Artinya memang ada sesuatu yang berjalan tidak sebagaimana mestinya tentang membuat sebuah bangsa yang dasarnya kesetaraan. Oke, saya karena Mbak Risa lama di luar negeri di Paris, jadi bisa membuat perbandingan gitu. Jadi kan gimana? Bagaimana memaknainya? Pejabat itu harus berlagak miskin? Nggak berlagak miskin, misalkan. Atau pencitraan hidup sederhana? Nggak juga, karena kalau di sana itu ada sistem kontrolnya, sistem gaji. Gaji itu semua datanya memusat di negara. Rosi bekerja, nggak usah pegawai negeri, pegawai swasta atau pelayan di warung kopi, itu gaji yang dia terima itu akan dilaporkan ke negara, karena itu akan mempengaruhi berapa jumlah pajak yang dia terima, sekaligus juga akan berhubungan dengan fasilitas-fasilitas yang layak dia terima. Tetapi untuk pejabat ada sistem pajak, pelaporan pajak yang luar biasa ketat, yang saya kira di sini tidak pernah diberlakukan. Gampangnya gini, ketika saya melaporkan masuk ke kantor pajak, orang sekian banyak ini kemudian membuat satu sistem random untuk melakukan verifikasi pada jumlah pajak yang saya bayarkan
jumlah pendapatan yang saya terima sekaligus jumlah pemilikan objek-objek yang saya peroleh dari pendapatan saya. Biasanya mereka akan mengirimkan, kemudian mereka kayak random, oh namanya Rosi keluar, oh namanya Risa keluar. Mereka akan kirim surat tanggal sekian, kami akan melakukan verifikasi. Nah itu kekuatan dari surat untuk negara, bahwa negara akan melakukan verifikasi ini lebih besar daripada kekuatan malaikat Jibril yang akan mencabut nyawa manusia. Karena mereka tahu kalau mereka miss 100 rupiah saja, angka satu saja, implikasinya adalah hukum. Dan hukum di sana itu bukan hukum pertemanan, tetapi hukum yang menjamin kesetaraan, bahwa dari presiden sampai yang paling rendah itu akan berlaku sama. Makanya ada anekdot, ada dua yang paling ditakuti di dunia ini. Satu malaikat maut, dua petugas pajak. Itu. Kalau petugas pajaknya memang seperti yang saya ceritakan tadi. Dan saya masih bisa menyambung ceritanya petugas pajak. Kalau mereka datang, mereka sudah punya data yang kita laporkan dan mereka akan memverifikasi. Kok ada barang ini? Kapan dibeli? Harganya berapa? Lu, pendapatan Anda nggak memungkinkan ini. ada representasi yang dihormati. Jadi kehadiran petugas pajak di sana ditakuti, dihormati. Bukan menjadi peran yang masih bisa diajak kong kali kong. Nggak bisa. Ya. Nah, saya tapi ingin dapat gini, Mbak Risa. Bagaimana menjelaskan secara psikologi sosial attitude atau kebiasaan pejabat di negara modern dan di kita? Mengapa di kita itu memang banyak juga pejabat itu senang pamer gaya hidup mewah, pakai private jet, liburan ke luar negeri. Mengapa? Apakah memang ini khas pejabat Indonesia atau di mana-mana memang pejabat negara itu punya kebiasaan pamer? Entah itu di Prancis, entah itu di Indonesia, entah itu di Meksiko, ataupun di Birma yang represif. Secara psikologi sosial, sebetulnya semua perilaku kita, itu kita belajar secara sosial dari lingkungan kita. Pejabat yang suka naik private jet, gak mungkin out of the blue dia bilang saya mau naik private, pasti ada presidennya. Dan presidennya aman, nggak dipersoalkan secara hukum. Jadi dia tiba-tiba ngomong, oke kalau gitu kita kayak Mensos yang masuk ke penjara. Dia mengunjungi tempat-tempat yang akan menerima bantuan sosial dengan menyewa sebuah private jet. Pasti ada presidennya tindakan tersebut. Di tempat lain kenapa nggak ada? Karena nggak ada presidennya. Jadi karena lingkungan sekitar atau pendahulunya atau role modelnya juga melakukan hal yang sama, sesama pejabat melakukan hal itu, maka itu menjadi satu kebiasaan yang dibenarkan. Kalau di tempat kita bisa bilang role model. Kalau di sana peraturan dan hukum. Nggak mungkin, terpikirkan aja nggak pernah. Kalau saya misalnya mau masuk apa yang dikatakan KPK, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan gini, coba teman-teman wartawan dan netizen kalau bisa ikut melacak para pejabat penyelenggara negara, kemudian viralkan sehingga apa? Banyak yang gerak. Itu kan juga salah satu dorongan supaya pejabat tidak bertindak macam-macam. Saya bilang itu KPK yang bodoh. Kalau dia menjalankan tugasnya dengan benar, dia nggak harus menggerakkan netizen. Ini bukan meminta partisipasi publik ya, beda ya? Bodoh, dia tidak menjalankan tugasnya dengan benar. Sekaligus juga dinas pajak nggak menjalankan tugasnya. Negara yang harus masuk untuk selalu mengecek apakah pendapatan para pejabat negara itu yang digaji dari pajak kita itu sesuai dengan apa yang diberikan. Apa yang mereka miliki juga sesuai dengan gaji mereka, bukan dari, dan mereka harus bisa membuktikan itu. Jangan lupa kayak negara Prancis yang namanya pegawai pajak itu memiliki akses pada rekening bank setiap orang. Oke, Mbak Risa, dari penonaktifan hingga pencopotan jabatan itu dilakukan oleh mereka yang gemar pamer harta. Saya mau tanya pada Mbak Risa, ini efektif apa tidak? Sesaat lagi. Saya